ILC pun bikin sesuatu yang memalukan untuk yang kesekian kalinya. ILC bikin polling di Twitter untuk membandingkan ketiga capres ini. Polling diikuti 60.000 lebih voters. Hasilnya sangat gampang ditebak. Anies juara pertama, dapat 65%. Lalu Prabowo dapat 19% dan Ganjar cuma 16%. Ini menandakan tipe pendukung ILC adalah mereka yang punya prinsip asalkan bukan Jokowi dan kelompoknya. Yang mereka pilih adalah antitesis pemerintah. Enggak peduli seaneh dan sekonyol apapun orang yang mereka dukung. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Ganjar Pranowo sudah resmi dicapreskan oleh PDIP sebelum Lebaran. Dengan demikian, sudah ada 3 capres dan sesuai dengan beberapa survei belakangan yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Tinggal kita lihat apakah akan ada twist atau kejutan yang membuat salah satunya batal nyapres atau terjadi penggabungan. Kita lihat sampai September nanti. Kalau dilihat dari beberapa hasil survei, maka Anies selalu dapat posisi paling bawah. Seolah udah kayak takdir yang enggak bakal berubah. Padahal Anies duluan curi start, lari duluan, keliling sana-sini ke seluruh Indonesia demi pamer pesona. Hasilnya bisa dibilang gagal. ILC pun bikin sesuatu yang memalukan untuk yang kesekian kalinya. ILC bikin polling di Twitter untuk membandingkan ketiga capres ini. Polling diikuti 60.000 lebih voters. Hasilnya sangat gampang ditebak. Anies juara pertama, dapat 65%. Lalu Prabowo dapat 19% dan Ganjar cuma 16%. Ini menandakan tipe pendukung ILC adalah mereka yang punya prinsip asalkan bukan Jokowi dan kelompoknya. Yang mereka pilih adalah antitesis pemerintah. Enggak peduli seaneh dan sekonyol apapun orang yang mereka dukung. Pokoknya asal bukan kubu pemerintah. Mau Anies kek, mau orang biasa kek, mau tukang bakso kek. Tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada sosok yang pantas, maka sandal jepit pun didukung. ILC ini udah 3 kali bikin polling, semuanya memenangkan Anies. Enggak peduli siapa lawannya. Survei dan polling itu sangat beda jauh. Polling memakai metode sampel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmu dan logikanya bisa dijelasin, sedangkan polling cuma melibatkan follower yang bersangkutan. Buktinya, dulu polling yang dari ILC antara Jokowi Maruf Amin dan Prabowo Sandiaga, hasilnya sama, Prabowo menang telak, tapi saat Pilpres Jokowi yang menang. Coba aja bikin polling antara Ganjar versus sandal jepit, kemungkinan besar sandal jepit yang menang telak. Atau bikin polling yang followernya adalah kelompok pendukung FPI atau PA212. Pasti Rizik yang bakal menang telak. Tapi masalahnya, apakah itu masuk akal? Polling cuma hiburan untuk menghibur orang yang sedang stres karena harapan politiknya hancur lebur. Dari polling ILC ini, kita jadi tahu kelompok yang dukung Anies itu kayak gimana. Kelompok yang dulunya dukung Prabowo saat bertarung dengan Jokowi, saat ini sudah pindah ke Anies. Saya rasa polling dari ILC ini cuma buat hiburan aja atau mungkin untuk propaganda. Anies selama ini banting tulang, jungkir balik, capek keliling supaya rakyat Indonesia milih dia jadi presiden. Tapi hasilnya enggak sesuai ekspektasi. Sungguh kasihan memang. Anies cuma bisa menang di polling. Mungkin memang begitulah kualitas Anies. Cuma hebat di polling tapi keok di semua survei. Anies hebat karena pendukungnya terlalu bising saat menjual nama Anies. Promosi gencar dan jor-joran, tapi prestasi Anies tipis-tipis kayak tempe goreng. Pendukungnya pintar ngarang-ngarang prestasi Anies. Hanya orang lugu yang percaya dengan hasil polling. Hasil survei yang ilmiah aja belum tentu benar dan akurat. Banyak juga yang melenceng. Lihat aja hasil quick count yang pernah menangkan Prabowo di 2 Pilpres. Padahal survei lain yang kredibel menangkan Jokowi. Lembaga survei aja ada yang melenceng. Apalagi polling yang sampelnya enggak sesuai kaidah ilmu statistik. Jadi jangan gampang dipengaruhi oleh hasil polling. Polling ILC suka meleset dan terbalik. Tapi ILC kayak enggak kapok bikin polling. Untuk apa? Ada kemungkinan untuk pengaruhi publik. Enggak bisa dipungkiri, masih banyak masyarakat yang belum cerdas.
yang gampang disetir oleh opini enggak mutu. Mereka banyak yang percaya hasil polling, enggak paham beda antara survei dan polling. Polling ini kayak sengaja dibikin supaya bisa menjaring masyarakat yang enggak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya terbentuk satu persepsi bahwasannya Anies itu salah satu capres terkuat. Kalau selama ini Anies dianggap enggak punya peluang di survei, maka ini bisa dibalik dengan hasil polling yang menangin Anies. Yakinlah bakal ada yang kagum sama polling ini. 60.000 sampel voter, Anies bisa meraup suara sampai 65%. Polling dianggap sama dengan survei. Kalau di survei, posisi paling tinggi yang biasanya diraih Ganjar cuma 30-an%, sedangkan Anies bisa menang sampai 60-an%. Lucunya lagi, saya baca di media ada orang yang sangat berpendidikan, malah percaya dengan hasil polling ini. Dia kayak mau bilang Anies itu enggak terkalahkan, enggak ada yang bisa menang lawan Anies. Apa-apaan ini? Mungkin kalian heran, prihatin, mau ngelus dada. Tapi inilah kenyataannya. Bahkan orang yang pintar sekalipun gampang terkecoh dan berubah jadi konyol kalau udah fanatik soal politik. Tapi enggak apa-apalah. ILC ini memang udah langganan bikin malu diri sendiri. Udah jelas pollingnya sering salah, tapi ngotot bikin polling. Saya anggap ini adalah hadiah hiburan buat Anies yang udah capek keliling-keliling. Tanyain masyarakat siapa presidennya, dari partai apa, ditambah hadiah-hadiah yang bikin ngiler. Anggap aja ini kayak uang capek setelah kerja setengah mati. Enggak fair kalau misalnya Anies enggak unggul sedikit pun. Unggul di polling udah oke lah, ketimbang buzzer putus asa udah jungkir balik, tapi enggak ada hasil. Biarlah mereka tertawa dan bangga. Biarlah mereka terhibur ketimbang melihat mereka gigit jari sambil nangis. Ketika Ganjar resmi jadi capres, Anies makin kewalahan. Dia bahkan minta relawannya bekerja keras. Dia ngaku lawannya makin berat, lawan yang besar, yang punya sumber daya lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan kompetisi. Anies udah sadar kalau peluangnya kecil. Jika komposisi capres enggak berubah dari sekarang sampai pendaftaran capres, maka Anies bakal kewalahan. Makanya dia minta relawan kerja keras. Tapi ucapan Anies ini dikhawatirkan akan dimaknai secara berbeda oleh pendukung Anies. Dia minta relawan berjuang dengan cara-cara yang bermartabat. Tapi gimana dengan pendukungnya? Ingat, pendukung Anies itu sebagian adalah kelompok yang suka bikin gaduh. Apa yang terjadi di Pilkada DKI bisa aja terulang lagi. Kelompok yang suka mempolitisasi agama bakal bangun lagi untuk memenangkan Anies. Politik identitas kemungkinan bakal terulang lagi. Sebagian yang mendukung Anies adalah kelompok yang enggak segan-segan bikin perpecahan dan bikin keributan di media sosial dengan narasi-narasi yang bikin muntah. Kalau Anies dirasa enggak punya harapan atau peluang makin tipis, kelompok ini bisa saja kalap dan gelap mata. Apapun bisa mereka lakukan asalkan menang. Waspadalah, karena Anies bakal dipoles dengan narasi palsu. Apa yang enggak ada bakal diada-adain. Yang jelek-jelek bakal ditutupin rapat-rapat. Kalau memang mau jadi presiden, mari kita dukung Anies jadi presiden di dunia polling aja. Kita dukung kalau dia mau jadi pemimpin di dunia mimpi. Kalau di dunia nyata, no way. Dia enggak bakal cocok. Semua janji manis dan program kerjanya cuma cocok diaplikasikan di dunia mimpi. Di dunia nyata, dia bikin semua yang udah bagus jadi amburadul. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.